Mari kita bersama-sama buka kitab suci dari Mazmur 40. Kita membaca sekali lagi dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur 40 dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Kita membaca bersama sekali lagi ayat 7 sampai ayat ke-9. Semua 1, 2, 3. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Sampai di sini pembacaan kitab suci. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, bukalah kami dengan hati dan telinga rohani yang rendah dan mau diajar oleh Tuhan, mau mengerti firman Tuhan. Berilah Roh-Mu yang kudus untuk memberikan pencelikan jiwa kami masing-masing, sehingga kami boleh lihat terang dari cahaya firman-Mu, mengerti kebenaran di dalam isi firman-Mu, dan boleh taat kepada pimpinan Roh melalui firman-Mu. Dengar doa kami dan pakai hamba-Mu yang hina ini. Karena doa kami hanya bersandar di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya nama yang di dalamnya ada keselamatan, penebusan, dan juga ada pemeliharaan serta pengharapan yang kekal yang Tuhan berikan kepada manusia. Dalam nama ini kami memohon dan berdoa. Amin. Kita membandingkan ayat-ayat daripada Mazmur 40 yang disebut Messianic Psalms dengan kutipan dari pasal ini yang tercantum di dalam Ibrani pasal 10. Di dalam perjanjian lama, 1000 tahun sebelum Yesus datang ke dunia ini, dan sesudah berapa puluh tahun, penulis Ibrani menulis surat untuk menguatkan orang, khususnya membawa mereka mengerti apa hubungan perjanjian lama dan bandingannya dengan perjanjian baru. Saya percaya meskipun gereja di abad pertama sampai sekarang, tidak ada orang berani memastikan dengan keyakinan yang teguh siapa penulis buku Ibrani. Tapi semua mengaku satu hal, penulis Ibrani adalah orang yang paling mengerti perjanjian lama, khususnya mengerti segala peraturan, segala syariat Taurat, segala upacara agama yang dilakukan oleh orang Yahudi menurut apa yang diwahyukan Tuhan dan tercantum oleh Musa di dalam 5 buku perjanjian baru yang paling dahulu, yaitu Pentateuch, the 5 books of Moses, dari Kejadian, Keluaran, Leviticus, lalu ada juga buku jumlah atau bilangan, dan terakhir buku ulangan, Deuteronomy. Saudara-saudara, 5 buku paling dasar dalam kitab suci, yang paling permulaan dalam perjanjian lama, mencatat bagaimana tulisan Musa mentegakkan upacara-upacara, syariat-syariat Taurat, dan semua perintah Allah di dalam perjanjian lama menjadi dasar agama orang Ibrani, menjadi dasar ibadah orang Yahudi untuk berbakti kepada Tuhan. Dari ayat-ayatnya kita akhirnya baru tahu banyak terkandung kekristenan di dalam kristologi yang tersembunyi, diselubungi di belakang tirai Taurat itu. Saudara-saudara, ternyata seperti apa yang dikatakan teologi reform, Old Testament conceived the New Testament, and the New Testament accomplishes the Old Testament. Perjanjian lama mengandung perjanjian baru.
Seperti perempuan mengandung bayi di dalam rahimnya, akhirnya akan melahirkan seorang bayi yang hidup, yang sebelum lahir sudah tersimpan di dalam rahim seorang ibu. Demikian perjanjian baru akan menyatakan, mewujudkan apa yang pernah terkandung di dalam perjanjian lama. Sehingga perjanjian lama menjadi dasar pengetahuan dari perjanjian baru. Perjanjian baru menjadi penggenapan daripada nubuat di dalam perjanjian lama. Apa yang kita lihat di dalam sejarah melalui kedatangan Yesus Kristus menyelamatkan umat manusia sebenarnya sudah ada tersimpan di dalam perjanjian lama. Nah, apa yang menjadi fakta terwujud di dalam perjanjian baru sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Sehingga kita melihat apa yang ditulis oleh buku Ibrani, perjanjian yang lama adalah bayang-bayangnya. Sedangkan perjanjian baru ada wujudnya. Bayang-bayang itu datang sebelum orangnya tiba. Sinar memberikan bayang-bayang itu satu peta teladan di mana kita lihat apa yang dinyatakan oleh bayang-bayang. Gerak-gerik itu mengindikasikan yang akan datang itu orangnya bagaimana, gerakannya bagaimana, karakternya bagaimana. Sebagaimana engkau melihat pintu, ada cahaya keluar daripada udara di luar, masuk ke dalam rumahmu. Lalu ada orang lewat, bayang-bayang itu lewat dulu. Waktu engkau melihat bayang-bayang, engkau tebak, ini Benjamin Inten, atau ini Lim Kok Han, atau ini suamimu, atau ini adalah orang yang namanya Stephen Tong. Dari mana tahu? Dari kecepatan jalan, daripada gerak-gerik, dari bentuk tubuh yang direfleksikan melalui bayang-bayang itu mewakili realita yang akan datang itu siapa. Lalu pada waktu orangnya sudah muncul, nah sekarang saya tahu kan, tadi saya sudah lihat bayang-bayangnya, saya tebak betul ini orangnya. Sekarang saya tahu bayangnya Kohan, sekarang muncul Kohannya. Tadi bayang-bayang pendeta ini, sekarang pendetanya sekarang sudah wujud. Apa yang saya tebak itu betul. Jadi orang yang baca buku perjanjian lama, ada yang mengerti apa yang dikatakan perjanjian lama, itu adalah ditujukan kepada Yesus Kristus. Tapi ada yang salah tafsir. Ada orang yang tebaknya tidak benar. Sehingga apa yang mereka ketahui melalui pembacaan kitab suci perjanjian lama selalu salah. Dan paling cilaka adalah waktu orangnya datang sendiri, mereka menolak. Mereka tadi begitu sujud, begitu menghormati. Tapi kalau sesudah muncul, ternyata lain dengan konsep mereka. Lalu mereka mulai membenci, lalu membunuh. Perjanjian lama mewujudkan Yesus di dalam bayang-bayang, di dalam nubuat, di dalam simbolik. Sehingga orang yang lihat simbol, orang yang lihat bayang-bayang di dalam perjanjian lama, mereka harusnya mengetahui ini ditujukan kepada Yesus Kristus. Tetapi setelah 1500 tahun sesudah Musa menurunkan Taurat kepada orang Israel di dalam perjanjian lama, 1500 tahun kemudian Yesus lahir. Waktu engkau melihat Yesus lahir, loh kok jadi bayi? Ini apakah Allah yang bisa menjadi bayi? Ini adalah Allah yang berwujud di dalam seorang tubuh manusia yang begitu kecil. Ini tak mungkin. Mereka mulai menghina dengan kalimat ini anak haram. Karena Maria tidak nikah dengan laki-laki. Mengapa bisa hamil? Ini bukan pekerjaan Tuhan. Ini adalah penyelewengan seorang gadis. Diam-diam seksual hubungan dengan pria, akhirnya melahirkan seorang anak haram. Mereka menghina Yesus. Lalu Yesus yang dilahirkan di Bethlehem, juga dari Yesus yang dibesarkan di Nazaret. Masakan Nazaret bisa menghasilkan nabi. Jika engkau mencari dalam seluruh perjanjian lama, engkau tidak pernah menemukan ada nabi yang keluar dari Nazaret. Maka ini adalah pembohong. Ini adalah orang gila yang membual, yang meninggikan diri, memalsukan diri dengan berkata, aku nabi dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, lebih-lebih lagi pada waktu Yesus dikenal sebagai Kristus, Mesias yang dikirim oleh Tuhan, orang-orang Yahudi lebih marah lagi. Bukankah siang malam kami menunggu dia datang?
Bukankah beratus-ratus tahun kami berdoa minta Tuhan kirim Mesias. Mesias dikirim oleh Tuhan seharusnya bersifat pimpinan militer, bersifat perang, mungkin mengalahkan musuh dan melepaskan kita, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan imperialisme, kolonialisme. Barulah kemungkinan kemerdekaan tiba, barulah dipulihkan politik yang mulia yang pernah kami raih di dalam zaman Daud. Di situ dikatakan bahwa kubu Daud, dikatakan takhta Daud sudah roboh, sudah gersang, sudah cair, dan sudah menjadi puing-puing. Who is going to restore the kingdom of David? Who is going to restore the kingdom of Israel to become a powerful kingdom among the nations? Siapa yang mungkin datang membangkitkan kembali, memulihkan sekali lagi kerajaan Israel yang megah, yang berkuasa internasional, yang sangat dijunjung tinggi di dalam dunia internasional. Waktu mereka melihat Yesus menyembuhkan, mengusir setan, melakukan mujizat, dan membangkitkan orang mati. Ini bukankah apa yang kita perlu? Kita perlu presiden yang kuat. Kita perlu jenderal yang berkuasa. Kita perlu seorang pemimpin yang bisa mengalahkan orang Romawi, mengusir Pilatus dan semua pejabat yang dibawa dia keluar dari Israel, dan biar membangkitkan seorang anak Daud untuk menjadi raja baru, membangkitkan Israel yang baru. Saudara-saudara, doa mimpi mereka yang beratus-ratus tahun menunggu Mesias tak mungkin dipuaskan dengan seorang dari Nazaret yang nama Yesus yang mengatakan diri Mesias. Maka mereka menghina Yesus dengan 4 taraf. Pertama, dia anak haram. Kedua, dia pembohong. Ketiga, dia dirasuk setan. Keempat, dia orang gila. Mengapa percaya kepada orang gila dari Galilea? Mengapa percaya anak haram yang mamanya berzina? Mengapa terima dia adalah Mesias? Padahal dia tidak mempunyai militer, tidak mempunyai kuasa politik untuk menyelamatkan orang Israel. Bukankah dia hanya keluar dari Nazaret? Coba cari di kitab suci. Nazaret tidak pernah menghasilkan nabi siapapun. Maka penghinaan itu jatuh kepada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang lain. Dia mengetahui jalan terus kehendak Tuhan sampai rencana Allah tergenap. Ini sebab rencana yang ditentukan oleh Allah dan Mesias yang diidamkan oleh Israel berbeda sekali. The Messiah sent by God is spiritual, is the redemptive in Jesus Christ. That the Messiah in their imagination, in their demand, is a political leader, is a leader of the military power. Saudara-saudara, waktu mereka melihat Yesus sampai mati belum membentuk tentara, sampai mati belum mengusir Pilatus, sampai mati tidak mempunyai kekuatan merebut kembali kuasa politik daripada penjajah itu kerajaan Romawi, malah sendirinya ditangkap, ditawan, diadili, dan sendiri harus naik di atas kayu salib. Mereka begitu kecewa dan mereka menghina Yesus, meludahi dia di atas salib. Jikalau Allah itu berkenan kepada kamu, biar dia turun menyelamatkan engkau. Jikalau Allah itu Bapamu, biar engkau bisa turun daripada salib, baru kami percaya kepada kamu. Saudara-saudara, kadang-kadang doa kita seperti tidak didengar oleh Tuhan. Bukan Tuhan tidak dengar, tapi dosa kita menghambat kita daripada telinga Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, saya sementara tidak menggobres yang namanya umatku, karena dia datang kepadaku hanya mau memperalat saya saja. Saudara-saudara, jikalau engkau datang ke gereja bukan mau berbakti kepada Tuhan, mau Tuhan menolong kesulitanmu, mau Tuhan membuka jalan untuk dosamu yang tidak mau bertobat, saudara akan makin lama makin kecewa, karena Tuhan tidak pernah memihak orang yang tidak bertobat, hanya memperalat Allah saja. Semakin tua makin sadar apa yang dikatakan oleh Billy Graham. When you get old, what is the most important thing you want to tell among the younger generation? Billy Graham sudah tua.
Coba beritahu kepada anak muda apa kalimat-kalimat yang penting. Dia mengatakan dua hal. Salah satu adalah banyak orang hanya mau memperalat dia, bukan mau dengar khotbah yang disampaikan oleh dia. Saudara-saudara, demikian saya sebagai orang tua saya sadar. Banyak orang datang kelihatan sopan sekali, Stephen Tong, tapi dia tidak mau bertobat, tidak mau meninggalkan dosanya, hanya memperalat pendeta Tuhan, pendeta hamba Tuhan yang sudah terkenal untuk mengkonformasikan apa yang dia kerjakan itu benar. Maka dia tidak perlu bertobat, yang perlu memperalat Tuhan Allah. Saudara-saudara, orang Israel datang kepada Yesus Kristus dan Yesus berkata, dengan bibir mulutmu engkau datang kepadaku, tapi hatimu jauh daripadaku. Itu sebab dengarlah, aku tidak mau menerima persembahanmu. Engkau menyembah aku sia-sia karena engkau hatinya jauh daripadaku. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, ada kalimat-kalimat yang penting yang tercantum di dalam Mazmur 40 yang tidak disadari oleh orang Israel. Sampai pada zaman penulis buku Ibrani mengutip ayat-ayat itu, yaitu yang tadi kita baca di dalam Mazmur pasal 40 ayat 7 sampai ayat 9. Baru orang Israel sadar apakah yang tersimpan di dalam perjanjian lama adalah yang terwujud di dalam perjanjian baru. Apa yang dinubuatkan oleh David 1000 tahun sebelum Yesus lahir adalah yang dikonkretkan oleh Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret. Dikatakan oleh Kristus waktu datang ke dalam dunia, ya, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telinga bagiku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh ya Allah, aku datang untuk menjalankan kehendakmu, karena hal tentang aku sudah tersimpan di dalam gulungan kitabmu. Aku suka melakui kehendakmu ya Allahku. Tauratmu ada di dalam hatiku. Saudara-saudara, pada waktu surat Ibrani mengutip ketiga ayat dari kitab daripada Mazmur 40, orang-orang Kristen baru sadar what had been prophesied in the Old Testament had been accomplished in New Testament by Jesus Christ, the incarnated Son of God. Yang dinubuatkan dalam perjanjian lama sebenarnya baru diwujudkan, dikonkret, digenapi di dalam perjanjian baru oleh Yesus Kristus, Allah yang jelma menjadi manusia berdaging dan darah. Kalau demikian, upacara-upacara semua di dalam perjanjian lama itu berguna atau tidak? Jawabannya tidak berguna, karena Allah tidak berkenan, Allah tidak menuntut. Artinya Allah tidak minta korban bakaran. Allah tidak pernah menuntut sembelih domba untuk menyembah kepada Dia. Karena domba-domba itu binatang, dan domba-domba itu dicipta lebih rendah dari manusia. Bagaimanakah manusia yang lebih tinggi berdosa, binatang yang lebih rendah boleh mengganti kita? Itu mustahil. Bagaimana manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah sudah berdosa, binatang yang tidak ada peta teladan Allah boleh menjadi pengganti kita? Itu tidak mungkin. Lalu engkau tanya, jikalau tidak mungkin, mengapa tercantum di dalam perjanjian lama? Karena perjanjian lama hanyalah bayang-bayang saja, bukan fakta realita. Perjanjian lama hanya nubuat saja, bukan kebenaran itu sejati. Kalau orang hanya mau terima bayang-bayang, tapi tidak mau orangnya yang asli, orang itu bukan orang yang betul-betul mencintai orangnya, hanya cinta bayang-bayangnya saja. Maukah engkau menikah dengan foto pacarmu? Engkau inilah dia. Saudara, engkau nikah sama foto, engkau gila. Karena foto itu hanya bayang-bayangnya pacar, bukan pacarmu yang asli. Engkau mesti nikah sama orangnya, bukan nikah sama fotonya. Amin. Ini satu hal yang sangat sederhana, tapi ini memberikan kepada kita kesadaran. Bayang-bayang bukan realita. Foto bukan orangnya.
Orang yang cinta foto dan menolak orang aslinya, itu orang gila. Demikianlah orang perjanjian lama, orang-orang Israel, mereka mau bayang-bayang Yesus, percaya melalui imajinasi. Inilah Kristus yang saya tunggu. Tapi pada waktu Yesus datang, mereka paku dia di atas kayu salib. Saudara-saudara, Yesus berkata, korban bakar bukan yang kau mau. Korban penebusan dosa bukan yang kau tuntut. Engkau tidak berkenan kepada sembelih-sembelih domba dan sapi-sapi. Karena lembu dan domba, darahnya tak mungkin mengampuni dosa manusia. Itu sebab engkau sudah menyediakan tubuh bagiku. Maka aku datang menjadi korban, berkenan kepadamu, mengganti semua bakaran korban yang berada di dalam perjanjian lama. Orang Kristen berbeda dengan orang Yahudi. Karena Roh Kudus memimpin gereja masuk ke dalam kebenaran yang asli, yaitu Kristus datang sendiri, tetapi tidak membawa kita puas karena kita pernah memberikan persembahan di dalam syariat Taurat itu. Saudara-saudara, inilah perbedaan perjanjian baru dan perjanjian lama. Orang Yahudi dengan korban bakaran, korban penyembelihan, korban daripada segala yang disembahkan kepada Tuhan di atas mezbar, mereka akhirnya tidak pernah mendapatkan penebusan yang sejati. Karena penebusan dosa tidak ada di dalam darah binatang-binatang. Bukan lembu, bukan domba yang darahnya bisa mengampuni dosa manusia. Alkitab mengatakan mutlak tidak ada pengampunan dosa di dalam darah-darah binatang. Itu sebab korban yang sejati bukan binatang, bukan domba, bukan lembu, bukan burung merpati, bukan burung-burung yang lain. Korban persembahan untuk mengganti dosa adalah Yesus Kristus yang sendirinya dipaku di atas kayu salib, disembelihkan tubuhnya dan dijadikan sesuatu penebusan di hadapan Tuhan Allah untuk mengganti kita yang berdosa. Itu sebab kita melihat cantuman di dalam Ibrani pasal 10 adalah dikutip daripada Mazmur 40 ayat ke-7 sampai ayat 9. Dari ayat 5, 6, 7 pasal 10 Ibrani kita baca mirip dengan pasal 40 Mazmur ayat ke-7, 8 dan 9. Tapi bedanya satu kalimat, yaitu di Mazmur engkau tidak mau korban, engkau tidak tuntut persembahan, tetapi aku sudah dibuka telinganya. Kalimat yang sama muncul di dalam pasal 10 Ibrani menjadi engkau tidak mau korban, engkau tidak menuntut persembahan, tapi engkau sudah menyediakan tubuh bagiku. Menyediakan tubuh bagiku, ini tertulis di dalam Ibrani. Melubangi telinga, tertulis di dalam Mazmur. Kenapa begitu beda? Sama sekali berubah. Kalimat asal tidak muncul, kalimat yang lain sekarang muncul di dalam perjanjian baru. Saya sudah kasih tahu, hanya melalui komentari dari Jerman yang namanya Kiel and Tillich Commentary, kita mengetahui rahasianya. Saya sangat kagum dengan pengertian Kiel and Tillich. Apakah artinya telinga dilubangkan? Apa hubungan dengan ada tubuh yang boleh menjadi hamba? Karena di dalam perjanjian lama, hamba-hamba yang sudah menjadi budak setelah melayani 7 tahun harus dilepaskan. Setelah bertahun-tahun menjadi budak, mereka harus dibebaskan seumur hidup. Tapi ada semacam hamba yang tidak mau dibebaskan. Bukankah ini bodoh? Sudah boleh bebas, tetap mau menjadi hamba. Dia ditanya, kenapa engkau sudah boleh bebas, engkau tetap kembali menjadi hamba? Dia mengatakan, saya sadar tidak ada juragan lain selain juragan yang pernah memperhamba aku, memperlakukan aku lebih baik daripada siapapun. Dia menjadikan saya seperti anaknya. Waktu saya sakit dirawat, waktu saya capek berhenti, waktu saya kurang dibantu, waktu keluarga saya di desa tidak ada uang dipinjamin. Seorang juragan yang begitu baik, kemanakah saya bisa mendapat lagi?
Itulah sebab kalau membebaskan aku, saya bukan saja tidak berterima kasih. Saya pulang minta, jangan membebaskan aku. Jadikan saya hambamu seumur hidup. Saya berkata kepada saudara, di rumahmu ada pembantu, ada supir, atau orang membantu engkau. Kenapa pembantumu ganti-ganti setiap berapa bulan? Karena engkau juragan yang jelek. Karena juragan yang tidak mencintai, mempeduli, memperhatikan, mensimpati kesulitan-kesulitan mereka. Sehingga manusia yang tidak diperlakukan secara manusiawi tidak akan hidup sebagai seorang manusia yang rela melayani manusia sebagai juragan. Sebaliknya, jika engkau baik kepada pembantumu, engkau baik kepada orang yang bekerja di bawah kamu dengan sikap menghormati dia sebagai manusia, engkau memperlakukan mereka secara manusiawi, mereka akan lebih daripada rela untuk terus melayani engkau, bahkan seumur hidup. Nah, saudara-saudara, maka hamba-hamba yang tidak mau dibebaskan, mereka kembali kepada juragan dan berkata, jadikan saya anakmu, diterima di rumahmu untuk selama-lamanya. Maukah engkau? Oh, saya mau. Karena engkau sudah pernah melayani di sini. Bertahun-tahun saya menikmati pelayanmu yang begitu rela, begitu taat, yang begitu setia. Saya senang kalau engkau melayani saya terus. Tetapi saya tidak boleh lakukan ini. Karena ini melawan perintah dari Tuhan. Dan ini akan menjadi batu syak bagi saya. Dan orang lain melihat engkau tetap melayani aku. Mereka akan menganggap saya melanggar firman Tuhan. Mereka mencela saya. Kalau begini bagaimana? Di antara ketegangan dua ini, saya ingin menjadi hambamu. Tapi engkau ini maki-maki orang memperhamba saya. Tuhan mengatakan, saya kasih satu jalan. Bikinlah budak ini telinganya dilubangin untuk menjadi tanda bahwa atas kerelaan dia seumur hidup tidak meninggalkan juragan yang lama ini. Maukah engkau diuntak telingamu sehingga berlubang besar, sehingga orang melihat telingamu yang berlubang, mereka mengetahui engkau hamba atas kerelaan sendiri. Oh, mau Pak, saya mau jadi hambamu. Harus dilubangin. Tak apa-apa Pak. Semua orang tahu engkau hamba. Silakan Pak. Pokoknya saya sudah tahu. Kalau saya adalah hambamu, engkau jerakanku sampai mati pun aku tidak menyesal. Dihina pun saya tidak peduli. Karena saya tahu saya safe. Saya diperlakukan sebagai anak di dalam rumahmu. Saya mau dilubangi telingaku. Itu sebab taruhlah orang ini telinganya di pintumu. Lalu pakai unjak yang besar. Bikin lubang telinganya. Sampai berlubang, berdarah. Sesudah kering, lubang itu akan menjadi tanda seumur hidup. Bahwa dia adalah hamba seorang atas kerelaan sendiri. Saudara-saudara, pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, Alkitab mengatakan dia bersalut dengan daging. Firman menjadi daging. Allah menjadi manusia. Allah menyatakan diri dalam tubuh manusiawi. Itu namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak Allah. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Yang atas kerelaan datang ke dunia. Dikirim oleh Allah menjadi juru selamat. Demikian Allah mengasihi isi dunia. Sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu turun ke dalam dunia. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia, jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. If you believe in Jesus, the incarnated God, the God who became flesh, the God who manifested in human body, and through His salvation, His redemption of substitution, death, and you can be saved. Jika engkau menerima Kristus, yang Allah menjadi manusia, yang firman menjadi daging, dan Allah menyatakan diri dalam bentuk manusiawi di dalam tubuh, maka ini rahasia ibadah yang paling besar. Dan engkau menerima keselamatan yang sudah digenapi di atas kayu salib. Engkau akan diselamatkan. Jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
saudara-saudara, maka Yesus Kristus datang bertubuh sebagai orang berdosa. Yesus datang berjasmani seperti budak. Sehingga perjanjian lama dan perjanjian baru sekarang kelop dipersatukan dalam komentari kitab suci orang Jerman namanya Kiel and Delitzsch. Saudara-saudara, pentafsiran ini paling baik di antara semua komentari yang ada di seluruh dunia untuk mempersatukan, mensinkronisasikan Mazmur 40 dan Ibrani ke-10. Di dalam perjanjian lama, dia mempunyai telinga yang dilubangi. Di dalam perjanjian baru, dia disediakan sebuah tubuh. Allah bertubuh. Ini tidak mungkin dimengerti oleh agama yang lain. Satu-satunya agama memberitakan tentang pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia adalah kitab suci. Satu-satunya agama yang mengaku Allah inkarnasi menjadi manusia adalah perjanjian baru. Satu-satunya agama yang bicara Allah mencintai kita sampai dia turun ke dalam dunia sendiri menjadi manusia adalah kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru. Pada hari ini kita melihat Messianic Psalms, Mazmur Mesianis yang tercantum dalam 3 ayat ini adalah rahasia terbesar Allah menjadi manusia. Firman berubah menjadi daging. Yesus turun dari surga ke dalam dunia. Surga tempat sang pencipta. Dunia diberikan yang dicipta. Surga adalah yang mutlak. Dunia ini relatif. Surga rohani yang tidak kelihatan. Dunia jasmania yang kelihatan. Waktu Allah inkarnasi menjadi manusia, ini berarti yang tidak kelihatan menyatakan diri menjadi manusia yang kelihatan. Yang tidak terbatas membatas diri di dalam tubuh yang berpuluh-puluh kilo saja. Yang sang pencipta masuk ke dalam dunia ciptaan sehingga bisa ditampak oleh mata manusia. The invisible one penetrate into the visible world. The creator come to visit his creatures. And the eternal God temporarily become man to be incarnated in flesh. Firman menjadi daging. Allah menjadi manusia. Yang tidak kelihatan berwujud bisa dilihat. Yang kekal menjadi sementara. Yang mutlak menjadi relatif. Dia turun ke dalam dunia. Inilah kristologi. Inilah iman Kristen yang tidak ada pada agama-agama apapun di dalam dunia. Baik barat maupun timur. Baik kuno maupun modern. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus wujud cinta kasih Allah. Yesus pelaksana keselamatan Allah. Yesus adalah manifestasi daripada Allah yang tidak kelihatan, yang mutlak, yang tidak terbatas. Di dalam dunia terbatas, dunia kelihatan, dunia materi. Dia berdaging. Saudara-saudara, sekarang saya mau tanya, kalau demikian selain Yesus, adakah penebus yang lain? Tidak ada. Kenapa? Karena penebus-penebus yang lain yang diwujudkan, diwakili di dalam semua mesbah di dalam barang-barang korban yang disajikan kepada Tuhan. Itu adalah binatang yang bukan Allah dan bukan manusia. Kalau dia bukan Allah, kuasanya di mana? Kalau dia bukan manusia, sifat wakilnya, kualifikasi dari mana? Yang jadi korban persembahan untuk menebus manusia harus mempunyai kuasa ilahi dan mempunyai karakter manusia. Di dalam karakter ilahi, dia berkuasa tidak terbatas. Di dalam karakter manusia, dia bersifat mewakili engkau dan saya. Jikalau Yesus bukan menjadi manusia, tak mungkin engkau mewakili engkau dan saya mati di atas kayu salib. Jika Yesus bukan Allah, tak mungkin dia mempunyai kuasa yang besar untuk menyelamatkan dari segala bangsa orang-orang menjadi milik Tuhan Allah. The only one qualified to represent God because of infinity power. And the only one who can represent man to be qualified to substitute and to replace you and me is the Son, God, Jesus Christ. Saudara-saudara, the God-man Jesus adalah Allah yang jelma menjadi manusia.
maka dia adalah Allah yang berdaging. Allah yang menjadi tubuh. Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Satu-satunya Allah yang inkarnasi menjadi manusia adalah satu-satunya pengantara di tengah-tengah Allah sang pencipta dan manusia yang dicipta. Dia adalah pengantara di antara satu-satunya yang tidak kelihatan dan manusia yang kelihatan. Satu-satunya dari kekekalan, maksudkan sementara. Dari yang mutlak mengunjungi relatif. Yang mencipta sendiri datang dalam dunia ciptaan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus telah menjadi satu-satunya juru selamat yang qualified. Satu-satunya juru selamat yang bisa mewakili kedua pihak. Yesus adalah Allah. Maka di hadapan manusia, dia sanggup mewakili Tuhan Allah. Yesus adalah manusia. Di hadapan manusia, dia boleh mewakili kita. Dia mewakili Tuhan, memberikan anugerah dan keselamatan kepada manusia. Dia menjadi manusia. Dia mewakili dosa dan menanggung dosa dan hukuman kita di tubuhnya di atas kayu salib. Dengan demikian, perjanjian lama dan perjanjian baru mungkin menjadi bersatu. Saudara-saudara, orang yang mau mengerti perjanjian lama bukan studi di perjanjian lama. Orang yang mengerti perjanjian lama harus melalui perwujudan realita yang sudah direalisasikan oleh Tuhan melalui Kristus, baru mengerti perjanjian lama. Ada seorang rektor dari Hebrew University, dari Hebrew Seminary, berkata kepada saya, kami akan tutup sekolah teologi Yahudi di Amerika. Saya tanya kenapa? Dia mengatakan, ternyata kami buang uang yang banyak, bayar profesor yang mahal, bikin perpustakaan yang begitu limpah, dan mendirikan seminari yang biayanya begitu besar. Akhirnya yang belajar bukan orang Yahudi, yang belajar orang Kristen. Ini sekolah Yahudi, ini seminari Yahudi, tapi yang studi orang Protestan, khususnya orang Injili, karena mereka mau mengenal perjanjian lama. Kepada profesor-profesor Amerika, mereka mengerti perjanjian lama tidak sedalam daripada kami orang Yahudi yang kecimpung di dalam studi perjanjian lama beribu-ribu tahun. Lalu saya tanya dia lagi, mengapakah orang-orang Protestan belajar di sini? Karena mereka percaya apa yang tercantum di perjanjian baru tersimpan di dalam perjanjian lama. Dan mereka mau belajar dari orang Yahudi sendiri. Apa sih yang tersimpan di dalam perjanjian lama. Sehingga begitu banyak yang terwujud di perjanjian baru. Saudara-saudara, salah satu seminar yang sudah tutup, satu sekolah orang Yahudi sekarang sudah tidak ada lagi. Saudara-saudara, sekolah teologi orang Yahudi yang ditutup karena mereka kecewa. Yang belajar orang Protestan, yang belajar orang Injili, yang belajar orang Kristen bukan orang Yahudi. Sedangkan murid-murid Yahudi sedikit sekali. Sekarang di Hebrew University di Israel, di Tel Aviv, masih ada sekolah universitas orang Yahudi. Tetapi itu lain dengan seminari yang banyak dikunjungi hanya oleh orang Kristen saja. Saudara-saudara, memang kalimat teologi reform itu benar. Old Testament conceived the New Testament. A New Testament accomplishes Old Testament. Semua yang tercantum di dalam perjanjian lama akan diwujudkan di dalam perjanjian baru. Datangnya Yesus Kristus adalah untuk mengkonkretkan apa yang pernah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Sehingga semua menjadi jelas. Kita mengetahui inilah arti sesungguhnya. Saudara-saudara, domba Paskah dialirkan darahnya, dicoret di ambang pintu daripada pintu rumahmu, maka malaikat akan pass over. Mereka akan melalui. Mereka tidak akan membunuh anakmu yang sulung. Akan dipisahkan dan akan dipelihara hidup. Sehingga ini melambangkan keselamatan melalui apa? Melalui anugerah Tuhan yang diberikan kepada keluarga yang mengaku darah yang mengganti. Darah yang mengganti darah apa? Darah domba Paskah. Darah domba Paskah mewakili apa? Mewakili Kristus yang mati di atas kayu salib dan darahnya mengampuni dosa kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam perjanjian lama
bayangnya. Dinubuatkan untuk ditujukan perjanjian baru. Konkretnya. Itu terlaksana satu persatu secara letterlak, secara wujud untuk membuktikan yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama itu bukan kosong belaka, itu bukan sia-sia, itu semua akan terjadi. Dan yang paling konkret adalah inkarnasi. Yesus menjadi juru selamat yang sungguh-sungguh mewujudkan apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Dan hari ini titik pusatnya. Perjanjian baru mengatakan darah domba, darah lembu mutlak tidak bisa mengampuni dosa manusia. Itu sama arti dengan engkau tidak berkenan kepada korban bakaran. Engkau tidak berkenan kepada segala persembahan korban dosa. Tetapi aku sudah datang. Yang tidak bisa dilakukan di dalam perjanjian lama, dilakukan, digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Jadi Yesus perlu daging. Yesus perlu tubuh. Yesus harus menjadi manusia. Baru keselamatan Allah bisa digenapi. Saudara-saudara, lalu sekarang saya memberitahu kepada saudara, mengapa Yesus memerlukan satu daging? Mengapa Yesus perlu satu tubuh? Karena dia akan menjadi korban persembahan satu-satunya yang sah, yang diakui, dan yang berkenan di mata Tuhan. The only valid, the only legal, the only accepted atonement and the sacrifice by Father God is the incarnated Jesus Christ. Saudara-saudara, jika Yesus tidak jelma menjadi daging, tidak mempunyai tubuh manusia, tak mungkin dia melakukan Taurat. Karena Taurat justru diberikan oleh manusia yang berdaging dan darah, yang sudah berdosa untuk menggenapinya. Manusia kalau tidak melakukan Taurat, tak mungkin memperkenan Tuhan. Tapi siapakah yang sudah pernah melakukan Taurat? Seorang pun tidak ada. Di dalam pasal 15 dari Kisah Para Rasul, waktu mereka mengadakan kumpul untuk bermusyawarah tentang melakukan Taurat, itu namanya konsultasi teologi pertama semenjak perjanjian lama diberikan. The consultation of theology concerning what is the meaning of the law given by God through Moses for Israel people. Allah memakai malaikat menjadi perantara, turunkan firman kepada Musa untuk diajarkan kepada orang Israel, sehingga orang Israel menjadi bangsa satu-satunya yang mengenal Taurat Tuhan Allah. Mengapa Taurat diberikan kepada orang Israel? Melalui Musa, melalui pengantara daripada malaikat, ditujukan kepada Israel supaya umat Tuhan mengetahui rencana Tuhan. Dan Tuhan berkata, bukan persembahan dengan lembah dan domba yang kuterima, bukan korban bakaran dan korban dosa yang aku tuntut adalah seorang yang berkuasa ilahi tapi bersifat manusia, yang mengganti manusia berdosa, dihukum oleh Allah di atas kayu salib, dan memperkenan Allah karena dia sanggup menggenapi tuntutan Taurat. Apa yang dituntut oleh Tuhan bukan sapi, bukan kambing, bukan darah domba. Yang dituntut oleh Tuhan adalah yang bisa menggenapi kesempurnaan tuntutan daripada keadilan Allah, yang bisa menggenapi seluruh tuntutan dari Taurat yang diberikan melalui Musa. Siapakah yang sanggup menggenapi tuntutan Taurat Tuhan kepada Musa? Siapa yang sanggup sempurna melakukan segala sesuatu dalam kitab suci? Bukan engkau, bukan saya, tetapi anak Allah yang jelma menjadi manusia. Itu sebab di Matius pasal 5 ayat 18, Yesus berkata, aku datang bukan untuk mentiadakan Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapi Taurat. Setiap nada, setiap titik yang tertulis di dalam Taurat tidak akan lewat. Langit dan bumi akan basmi, langit dan bumi akan hancur, akan lewat. Tapi satu titik, satu nada dari Taurat tidak mungkin akan lewat.
atau menjadi hilang di hadapan Tuhan. Jikalau Taurat tidak mungkin musnah, tuntutan Tuhan melalui Taurat tidak mungkin menjadi tidak berfungsi, dan kita tak mungkin melakukan bagaimana, kecuali satu orang yang bisa melakukan, dan dia mempunyai jasa yang tidak berbatas, mewakili engkau dan saya. Itulah Yesus Kristus. The infinity power of Christ. The God himself became man, who represent the unlimited God, to bear all our punishment on his own body, and then solve the problem of our disobedience, and accepted by God, and with the power he come to save you and save me. Siapa yang bisa mengenapi Taurat Tuhan Allah? Bukan engkau, bukan saya. Tetapi ada satu yang adalah Allah, maka dia mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Dia sanggup menggenapi Taurat Tuhan karena dia mempunyai kuasa ilah yang tidak terbatas. Lalu dia mewakili siapa? Mewakili manusia. Bagaimana Allah bisa mewakili manusia? Karena dia sendiri menjadi manusia. The root represent God. He has an infinitive and unlimited power to represent man. His definitive body. He have a physical, visible flesh and blood in his physical body to be hung on the cross. Dia adalah Allah yang bersifat ilahi yang tidak terbatas, maka berkuasa mutlak. Dia adalah manusia yang menjadi daging dan darah, sehingga dia mempunyai sifat wakil mengganti engkau dan saya. Kedua sifat ini, sifat ilahi yang sejati, mewakili kuasa yang tidak terbatas. Sifat manusia yang menjadi pengganti, mewakili engkau dan saya yang di dalam dunia ciptaan kita mau memperkenan Allah hanya melalui Yesus Kristus. Itu sebab dia berkata, I come here, my Father, I come to accomplish your will. Di dalam perjanjian lama berbicara tentang segala syariat, segala upacara agama yang dilegalkan menurut kemauan manusia. Tapi di hadapan Tuhan itu hanya simbol saja. Di dalam seluruh perjanjian lama tidak ada satu orang yang menggenapi Taurat Tuhan. Tidak ada satu orang yang sanggup menjalankan semua tuntutan dari Alkitab. Ini menurut kitab suci. No one can accomplish. No one can do the will. No one can walk out. Everything is written in the Bible. Sehingga Alkitab mengatakan, tidak ada seorang yang benar. Tidak ada seorang pun yang mencari kehendak Allah. Bahkan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang yang mengenal kebenaran. Ini tercantum 3 kali. Pasal 14 ayat 1-3 di Mazmur. Pasal 53 1-3 di Mazmur. Dan pasal Roma 3 ayat 10-12. 3 kali Tuhan mengatakan, tidak ada satu orang melakukan Taurat. Tidak ada satu orang kelakuan yang diperkenan oleh Tuhan. Tidak ada satu orang yang mencari Allah. Tidak ada satu orang yang mengenal kebenaran. Itu sebab harus Allah sendiri menjadi manusia. Baru terselesai tuntutan yang begitu tinggi. Baru tergenap rencana yang tak mungkin dicapai oleh manusia. Hanya di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kristus adalah kunci mengerti segala kebenaran. Baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Sekali lagi. Kristus adalah kunci satu-satunya mengerti kebenaran Tuhan. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Semua 1, 2, 3. Kristus adalah kunci satu-satunya untuk mengerti kebenaran Tuhan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara Yesus datang ke dunia mengatakan, I come to accomplish your will. Everything concerning my life had been written in your scroll. And now I come to accomplish your will. God, your law is within my heart. Aku datang menggenapi Tauratmu. Tauratmu ada di dalam dadaku. Ini ayat yang begitu pendek, tapi mengandung makna begitu dalam. Ayat yang begitu jelas memberitahu kepada kita segala kesulitan yang kompleks sekali dalam perjanjian lama. Semua terwujud di dalam kalimat Yesus Kristus. I come
to accomplish your will. Saudara, saya akan kutip dua orang. Satu adalah Daud, satu adalah Yesus. Perbedaan mereka di dalam rencana Allah itu apa? Kita semua mengetahui Daud disebut orang yang berkenan di mata Tuhan. He's the one delighted by me. His heart is after me, after my will. Daud adalah orang satu-satunya di dalam seluruh kitab suci yang dikatakan dia berkenan di mata Tuhan. Meskipun Abraham begitu cinta Tuhan, meskipun Ishak, Yakub begitu dekat dengan Tuhan, tetapi bukan Yesaya, bukan Ayub, bukan Musa, melainkan hanya satu orang namanya Daud, the man after my mind, the man delighted by me, the man who I please whole life. Seluruh hidupnya memperkenan aku, seluruh hidupnya menjalankan kehendakku, itu adalah Daud. Apakah Daud sempurna? Tidak. Daud pernah merebut istri daripada Uria. Dan dia pernah membunuh Uria dengan cara di dalam peperangan dibunuh oleh musuh. Lalu istrinya diambil diri menjadi istrinya dia. Daud seorang yang banyak kelemahan. Dia seperti engkau, seperti saya. Ada kelemahan daripada seks, ada kelemahan daripada tamak, kelemahan kurang jujur. Tapi bagaimanapun Daud ada seorang hatinya tuntut mau menjalankan kehendak Tuhan sampai mati. Sehingga muncul satu kalimat yang saya kagum sekali. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13, Daud melakukan kehendak Allah. Akhirnya dia matilah. Maksudnya sebelum dia mati, dia ingin menjadi seseorang yang menjalankan kehendak Allah. Seumur hidup menuntut menjalankan kehendak Allah sampai mati. Saya ingin menjadi orang yang boleh berkata kepada Tuhan, in all my life, I've walked in the will of you. I've accomplished your will in my life. Now I die. I return to your bosom. Seumur hidup saya berjalan di kehendak-Mu. Dan sekarang saya sudah melaksanakan rencanamu. Sekarang saya mati. Datang kembali ke dalam rahim. Ke dalam pangkuan Bapakku di surga. Orang kedua yang saya kutip di sini Yesus Kristus. Alkitab tidak mengatakan Yesus menjalankan kehendak Allah seumur hidup lalu dia mati. Yesus diberikan satu kalimat yang lain. Dia mati berdasarkan kehendak Allah. Daud seumur hidup melaksanakan kehendak Allah baru mati. Yesus di dalam kematian menggenapi rencana Allah. Ini bukan dalam Kisah Para Rasul. Dan ini tercantum di dalam buku Galatia pasal 1 ayat keempat. Kristus menyerahkan nyawanya mengganti kita sesuai kehendak Allah. He laid his life for us according to the will of God. He sacrificed himself. He was killed on the cross. He died according to the will of God. Jadi bedanya Daud berusaha menjalankan kehendak Allah sampai mati. Yesus adalah seumur hidup dikirim oleh Allah. Dan Yesus mati menggenapi rencana Allah. Saudara-saudara ingat, saya sudah berkata kira-kira 7 kali dari mimbar ini. Kalau engkau berdoa, Tuhan, saudara ini sudah tua. Kalau memang kehendak-Mu biarlah dia mati hari ini. Itu doa salah. Karena tidak ada kematian siapapun. Itu adalah kehendak Allah. Tidak ada kematian di dalam kehendak Allah. Kecuali kematian Yesus. Engkau kalau tanya, kalau begini, kematian manusia bukan kehendak Allah, itu apa? Itu diizinkan Allah. Kenapa diizinkan? Karena upah dosa adalah maut. Sehingga anak Tuhan yang sudah berdosa harus mati. Dan harus menerima upah dosa. Dan ini diizinkan oleh Allah. Sehingga setan menjadi orang yang sementara menguasai maut. Dan dia ada penguasa maut. Yesus datang ke dunia berperang dengan penguasa maut. Untuk merebut kembali penguasaan maut dari tangan iblis ke dalam tangan Yesus Kristus. Itu sebab kalau kita mati di dalam Kristus, kita tidak perlu takut. Karena kita tidak dikuasai oleh setan. Kita langsung sesudah mati beserta dengan Yesus Kristus. Amin.
Saudara, engkau harus jelas dalam setiap doktrin mengenai kematian. Serap mati kemana? Sebelum Yesus datang lagi. Setelah kita mati, jiwa kita kemana? Itu intermediate stage. Satu periode di tengah-tengah sudah mati. Yesus belum datang. Kita sementara berada di dalam tangan setan. Tidak. Kita langsung berjumpa dengan Tuhan di dalam Firdaus, di dalam pangkuan Yesus Kristus. Sama seperti Alkitab mengatakan, orang kaya itu mati, dia masuk ke neraka. Lazarus mati, masuk ke dalam pangkuan daripada Abraham. Saudara, limbus Abraham. Ini satu istilah khusus yang menyatakan barang siapa yang sudah diselamatkan, sudah menjadi anak Allah waktu dia mati. Pergi bukan dikuasai oleh iblis, tapi pergi menikmati sesuatu peristirahatan yang ditetapkan oleh Tuhan, yang dibagikan untuk orang yang sudah mati dalam kehendaknya. Saudara-saudara, Kristus mati di dalam kehendak Allah. Orang yang mati di dalam Kristus, mereka tidak akan dibelenggu dalam kuasa iblis. Karena waktu Yesus mati, dia sudah mengalahkan penguasa kematian, yaitu iblis. Lalu merebut semua orang yang tadinya mati sebelum Yesus mempunyai penggenapan rencana keselamatan yang sementara ditahan oleh iblis. Semua harus keluar. Saudara-saudara, minggu depan saya akan berkhotbah tentang Yesus yang sudah mati, sudah turun, lalu dia naik lagi ke surga karena dia telah merebut kembali kuasa dari penguasa maut, yaitu iblis, kembali kepada dia sendiri. Jadikan kita orang yang ditebus dan kita orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai di sini saja pagi ini saya berkhotbah. Mari kita berdiri, kita mengikhlarkan iman rasuli di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.